Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Luqman. Nah, kira-kira kita akan membahas apa nih? Kenapa Bu Maliha mengajak Zahwa untuk berkolaborasi membahas tentang kisah Luqman? Mau tahu ceritanya? Mari simak penjelasan dari Bu Maliha. Jangan lupa anak-anak klik like, subscribe, and share video Bu Maliha agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bu Maliha. Sebelum kita mulai belajar bersama dengan Bu Maliha hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kakak Zahwa mimpin doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wajukni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan Luqman. Kira-kira who is Luqman? Siapa itu Luqman? Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, Luqman ini merupakan hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi Luqman ini menjadi seorang ayah pilihan Allah. Nah, kenapa menjadi seorang ayah pilihan Allah? Pastinya kalian penasaran ya. Nah, beliau disebut dalam Al-Quran yaitu di surat Luqman, surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Nah, beliau sangat terkenal nih nasihat-nasihatnya terhadap anak-anak beliau. Nah, kira-kira Bu Maliha ingin tanya nih, kalian sudah tahu belum apa saja isi dari nasihat Luqman? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Adik Zahwa juga harus mendengarkan nih nasihat-nasihat dari Luqman. Karena ini menjadi nasihat orang tua untuk anak-anaknya. Jadi Zahwa sebagai seorang anak harus mendengarkan apa saja nasihatnya. Termasuk anak-anak kelas 5 semuanya harus ikut mendengarkan apa saja nasihat dari Luqman. Luqman awalnya ini merupakan seorang tukang kayu. Beliau juga suka menjahit dan juga mengembala domba. Kemudian ia dijadikan sebagai seorang hakim. Nah, karena kebaikan dan juga sikap yang patut kita teladani dari Luqman, ternyata Luqman ini memiliki beberapa nasihat untuk anak-anaknya. Zahwa mau tahu nasihat apa saja yang diberikan Luqman untuk anak-anaknya? Mau, Bu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nasihat Luqman terhadap anak-anaknya adalah Luqman mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Nah, Zahwa menyekutukan Allah ini artinya adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan nih Zahwa melihat matahari. Nah, kemudian Zahwa menjadikan matahari itu sebagai Tuhan yang disembah. Itu boleh tidak? Tidak boleh, karena yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadikan matahari menjadi Tuhan kita, itu artinya kita berbuat syirik atau perbuatan menyekutukan Allah. Kemudian untuk nasihat yang kedua, ini Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak angkuh atau tidak sombong. Nah, Luqman ini berperilaku rendah hati anak-anak. Rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Nah, misalkan nih Zahwa untuk nasihat yang kedua, kita kan tidak boleh sombong. Nah, ketika Zahwa bertemu orang lain, misalkan Zahwa lagi jalan-jalan ketemu teman, kita harus mengucapkan apa sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter sekali Zahwa. Iya, jadi ketika kita bertemu dengan teman kita, kemudian kita harus saling menyapa. Kita ucapkan salam untuk teman kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, dan tidak mau bertanya kepada orang lain karena kita sudah merasa yang paling hebat. Nah, kita harus menyapa ya nak ya. Kalau ketemu teman, kemudian ketemu bapak ibu guru di jalan, kita harus
menyapa dengan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, paham ya untuk nasihat yang kedua dari Luqman. Kemudian, nasihat yang ketiga dari Luqman ini, Luqman mengajarkan bahwasanya hendaknya kita untuk selalu berbuat kebajikan. Nah, Zahwa, kebajikan itu artinya kebaikan. Jadi, sebagai seorang anak, Zahwa harus selalu terbiasa berbuat kebaikan kepada siapapun dan dimanapun. Nah, Luqman ini mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu mendirikan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, karena apa? Karena Luqman menekankan bahwasanya nasihat dari Luqman ini kita harus mendirikan sholat. Karena sholat merupakan tiang agama. Bagi siapapun yang mendirikan sholat, itu artinya dia mendirikan agama Islam. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah sholat Zahwa, itu artinya kita meruntuhkan ajaran agama Islam. Nanti kita nggak masuk Islam. Kita nggak masuk Islam, kita bisa masuk Neraka. Iya, betul sekali. Kita bisa masuk neraka kalau tidak mendirikan sholat. Zahwa mau masuk neraka? Nggak mau. Oh, enggak mau. Anak-anak kelas 5 mau masuk neraka? Tidak mau ya. Makanya kita harus rajin mendirikan ibadah sholat. Nah, kemudian sesuatu yang baik ini harus kita kerjakan. Nah, contohnya apa nih? Nah, Luqman memberikan contoh untuk mengerjakan kebajikan. Ini misalkan dengan berbakti kepada orang tua, kemudian saling tolong menolong, kemudian sholat Aku pernah kalau teman-temanku jatuh, aku tolongin. Pinter sekali ini Zahwa menolong temannya ketika jatuh. Ini termasuk salah satu perbuatan kebajikan. Hebat Zahwa. Bu Maliha yakin anak-anak kelas 5 di rumah semuanya pasti selalu membiasakan diri untuk berbuat kebajikan. Kemudian Luqman juga berpesan nih kepada anak-anaknya agar menghindari yang namanya perbuatan yang buruk atau perbuatan mungkar. Contohnya apa? Contohnya misalkan berbuat syirik, kemudian benci dengan orang tua ataupun guru, kemudian berkelahi. Kita tidak boleh ya berkelahi, apalagi kita berkata kotor dan juga berkata kasar terhadap ayah dan ibu, kepada bapak dan ibu guru. Kalau kasar nanti masuk neraka. Pinter, kalau berbuat dan berkata kasar nanti bisa masuk neraka. Maka dari itu anak-anak yang Bu Maliha sayangi, hendaklah kita bersikap sabar. Sabar dalam menjalankan kebaikan dan juga sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi pembelajaran kita tentang kisah teladan Luqman. Semoga nasihat yang diberikan Luqman kepada para anak-anaknya bisa kita contoh ya. Itu tadi materi kita tentang nasihat Luqman. Bu Maliha harapkan kita bisa mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Luqman ini. Semoga bermanfaat apa yang Bu Maliha sampaikan. Bu Maliha akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.